Oke, kita lanjutkan ya. Suara saya terdengar, Dis? Terdengar, Pak. Sudah. Oke, ya sorry, tadi baterainya habis, lupa ngecas lagi. Aspek hukum internal, jadi intinya kita bicara tentang hubungan internal itu berarti kita bicara tentang hubungan antar sekutu. Antara sekutu, di antara para sekutu itu gimana sih prosedur pembentukannya ya, sepakatan siapa, melakukan apa, membayar apa, ya hubungan eksternal internalnya begitu. Dan ini berlaku untuk CV firma persekutuan perdata. Bahwa prosedur pembentukannya seperti apa, hubungan hak dan kewajiban, pengangkatan dan penghentian pengurus, siapa yang jadi pengurus, sekutu pengurus ya, atau dia sekutu pemasuk modal, walaupun dia tetap ikut bertanggung jawab karena nggak CV. Masalah pembagian keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan ini idealnya adalah berdasarkan proporsional. Proporsional. Berdasarkan apa? Berdasarkan inbrengnya. Inbreng. Berdasarkan inbreng yang dimasukkan. Ini 5, misalnya 5, 3, 1, 1. Maka keuntungannya berapa nanti dibagi proporsional. Misalnya untungnya 20. Maka untuk ini A, B, C, D. Maka untuk A, berapa bagian keuntungannya? 5 per 10 kali 20. B sama begitu caranya ya. Masing-masing proporsional begitu. Cara menilai inbrengnya gimana? Kalau yang skill, keahlian tadi. Kan kalau ini yang satu si A nyetor uang cash, yang satu mobil, yang satu rumah, satu ruko. Bagaimana dengan keahlian? Bagaimana dengan know-how, sertifikat segala macam? Tergantung kesepakatan masing-masing. Dinilai berapa? Yang itu saling sepakat. Nah, terakhir kalau know-how ini, kalau misalnya tidak ditentukan, maka dia mengikuti inbreng, misalnya nggak ditentukan di awal ya nilainya berapa, maka mengikuti inbreng non know-how dan skill yang terkecil, disamakan dengan jumlah inbreng yang terkecil. Kalau misalnya belum sepakati, tapi kalau bagusnya disepakati di awal, berapa keahlianku dinilai sebagai inbreng, sehingga nanti pas bagi keuntungan saya berhak dapat sekian, sekian, sekian. Gitu ya. Nah, aspek eksternal sekarang. Aspek eksternal siapa yang berhak mewakili perusahaan untuk mengikat bertransaksi dengan pihak ketiga menggunakan nama persekutuan. Apa saja kewenangan dari si wakil tadi yang berhak? Dan siapa yang harus memikul kewajiban persekutuan jika terhadap pihak ketiga? Dan lain sebagainya. Ya. Nah, hubungan internal atau maskap itu baik maskap firma itu tunduk pada ketentuan yang sama. Tadi ya KUHD tidak mengatur secara berbeda. KUHD bersifat lex spesialis ini tadi, sehingga aturan mainnya ya yang mesti diakui tergantung kesepakatan masing-masing mereka. Anggaran dasarnya gimana, termasuk penggagian berapa inbreng mau dinilai, diakui dan seterusnya. Kemudian KUH dagang, KUH perdata. Nomor satu itu anggaran dasar, kesepakatannya isinya apa, itu yang nomor satu. Tapi ingat, kesepakatan tadi tidak boleh menafikan apa yang ada di KUHD yang sifatnya doingan rah. Termasuk kalau firma harus menggunakan nama bersama, bahwa tanggung jawabnya nanti gimana-gimana, itu tidak boleh dikesampingkan. KUH Perdata juga begitu, bahwa anggaran dasar itu tertinggi, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan, misalnya pembagian keuntungan tadi. Di anggaran dasar diatur berapa pembagian keuntungannya, proporsinya. Nah, itu tidak boleh keuntungan untuk si A, dia hanya cari nama mitra untuk diajak berpartner tapi nggak dapat keuntungan. Sebenarnya dia hanya karyawan saja misalnya, dapat gaji saja nanti. Nggak boleh, itu bukan persekutuan namanya. Tapi kalau bersepakat bahwa kalau keuntungan akan dibagi proporsional, tapi kalau rugi saya yang nanggung, nah itu boleh saja.
gitu ya. Nah, anggaran dasar dan keuangan perdata. Nah, hubungan eksternal nanti teman-teman baca sendiri ya lengkap, tapi secara garis besar ini ada kita sampai jam 1 ya. Secara garis besar saya ingin katakan ini kalau misalnya penyertaannya dengan piutang. Ada yang piutang atas nama, piutang atas tunjuk, piutang atas bawah. Ya, cara penyerahannya gimana? Ada yang mesti dibuat akta penyerahan dan mesti disampaikan, diberitahukan kepada si debitur bahwa piutangnya dialihkan. Sekarang piutangnya yang nagih nanti persekutuan ya, bukan saya lagi. Ini yang disebut dengan cesi. Bagaimana kalau atas tunjuk? Ya, mesti dibikin endorsement di punggungnya cek, di punggungnya surat berharga itu harus dikasih tanda tangan. Siapa yang ditulis namanya agar dibayarkan kepada si pembawa ini. Ada tanda tangan si penerbit ceknya. Tapi kalau yang atas bawah, siapapun yang megang surat berharga itu, piutang itu, maka dia berhak untuk mencairkan uang tadi. Artinya tanpa membuat endorsement atau tanda tangan di punggung dari cek atau surat berharga, maka dia bisa beralih. Kemudian hubungan internal maskap tadi pada dasarnya pengurus dari persekutuan. Oh ya, teman-teman nanti betulin yang kemarin saya kirim ya. Ini kemarin ada salah itu sekutu statuter salah. Belum saya sempat ubah. Harusnya mandater. Ada sekutu statuter dan geran statuter dan geran mandater. Artinya untuk mengurus persekutuan itu bisa para sekutu yang mengurus, bisa juga kita memanggil orang yang untuk daily activity itu dikerjakan oleh non sekutu, non pemilik untuk melakukan pengurusan perusahaan ya atau persekutuan. Terkait dengan pengangkatan sekutu baru. Nah, tadi Mika yang terkait dengan sekutu tadi apa Mika? Pertanyaan yang bukan pembubaran tadi apa? Satu lagi? Apabila ada salah satu sekutu yang lalai melaksanakan prestasinya, Pak. Contohnya apa? Prestasi yang mana nih? Kalau maksud dari pertanyaan saya masih dalam hal umum gitu sih, Pak. Jadi belum saya spesifikasikan. Oke, secara umum lalai salah satu sekutu lalai itu ada dua kemungkinan. Secara internal tadi hubungan internal, semua sekutu kan harus memasukkan inbreak. Misalnya Mika sama Andis sama Ganang sepakat. Oke, masing-masing kita menentukan berapa? Saya 500 juta, kamu 300, saya 100 juta misalnya. Nah, salah satu sekutu ada yang nggak memasukkan inbreak. Itu jadi utang. Dan itu masing-masing sekutu yang lain, para sekutu yang lain nanti bisa menggunakan utang tadi. Itu wajib itu, nggak boleh tidak. Jadi kalau bersepakat, kamu nggak usah memasukkan inbreak deh, itu nggak boleh. Jadi harus ada inbreak yang dimasukkan. Even inbreaknya tadi adalah kesediaan dia untuk mengurus perusahaan atau persekutuan. Tetap harus ada dinilai. Harus dinilai sebagai inbreak. Berapa ya? Makanya tadi mengajak bikin sekutu, tapi kalau keuntungannya ke saya semua, itu namanya bukan sekutu. Itu namanya kita mempekerjakan orang. Bukan persekutuan namanya. Nah, jadi itu bukan persekutuan. Persekutuan itu harus hubungannya sejajar antar sekutu tadi. Nah, jadi kalau misalnya karena saya pengen berlindung pakai persekutuan, ngajak orang yang nggak ngerti apa-apa, hanya saya jadikan sebagai tameng atau boneka, nomini gitu ya, itu nggak boleh. Keuntungannya, kalaupun kita harus sejajar, walaupun prakteknya bisa saja begitu, tapi dia harus kita hargai berapa inbreaknya. Walaupun dia nggak punya keahlian, tapi kesediaan yang bersangkutan untuk ikut mengelola, ikut menangani, maka itu harus dinilai dengan sebagai suatu inbreak. Dan kalau tidak menyetorkan, ini case-nya tadi 500, 100 juta, yang 200 juta, kalau tidak disetorkan, maka itu tetap jadi utang bagi si sekutu yang belum menyetorkan tadi. Sehingga kalau nanti ada bagi-bagi keuntungan, Anda kan belum setor nih, potong dari sini ya, nah, itu boleh. Sekutu yang lain untuk memotong dari keuntungan dari inbreak yang belum disetorkan, itu boleh. Atau yang katanya saya akan masuk persekutuan, tapi saya bawa rombongan calon klien banyak nih. Nah, misalnya, oke, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya kenalan di sini, pokoknya
In-brand saya nanti adalah saya bawa klien rombongan dari grup PT ini. Saya udah pegang bosnya, saya udah pegang penguasanya. Mereka akan masuk ke kita untuk jadi klien kita misalnya. Ada suatu ketika ada, tapi apa ya, di Cikarang sana ada kan banyak perusahaan-perusahaan yang karyawannya ribuan itu, mereka butuh satu peralatan atau perlengkapan rumah tangga yang memang dibutuhkan untuk wilayah itu dan dikoordinir oleh si perusahaan. Nggak resmi sih sama perusahaannya, tapi ada orang perusahaan yang bisa mengkoordinir itu. Sehingga saya akan bawa ini. Saya bawa rombongan di belakang saya itu, saya akan bawa ini. Sehingga itu berpengaruh terhadap negosiasi di antara para sekutu. Nah itu boleh. Tapi kalau ternyata dia tidak memberikan itu, maka itu bisa dianggap sebagai utang. Itu dalam hal pembentukannya. Nah, yang ditanyakan Mika tadi, yang berikutnya, yang internal adalah yang eksternal, yang sudah sempat disinggung oleh Binsar tadi. Nah, bagaimana kalau sebelum ke sana ya, sebelum ke eksternal, internal tadi, in-brand itu wajib sifatnya, tidak boleh tidak. Meskipun tidak menyerahkan sesuatu, tapi ada sesuatu yang sekutu lain setuju sehingga dia masuk ke persekutuan, pasti ada sesuatu yang diharapkan. Nah, sesuatu yang diharapkan tadi, yang diakui eksistensinya walaupun tanpa dihitung dengan uang, tidak berwujud uang ataupun barang yang barang berwujud gitu ya. Tapi reputasi, nama baik, ini orang kalau dipegang orang ini tangan dingin nih orangnya. Ada orang yang begitu. Orang yang terkenal bertangan dingin. Kalau dipegang dia, perusahaan itu sukses saja. Ada seorang manajer yang terkenal bertangan dingin begitu. Atau kalau teman-teman misalnya nih, kemarin ada berita-berita yang ada orang-orang yang suka mengkait-kaitkan gitu ya. Misalnya apa Evergrande yang di China itu, perusahaan properti di China yang sekarang dalam kesulitan likuiditas, dikait-kaitkan dengan penggunaan Jackie Chan sebagai brand ambassador misalnya. Wah, ini kena kutukan Jackie Chan misalnya. Padahal Jackie Chan itu jadi brand ambassador di banyak merek, yang sukses juga banyak. Gitu. Jadi artinya ini kalau dia menjadikan dia sebagai brand ambassador, itu bisa juga. Brand ambassador itu dimasukkan sebagai sekutu, itu pun boleh. Masukkan sebagai in-brand. Jadi nama baik, reputasi, image, tadi brand image dan segala macam, itu bisa dianggap sebagai, diakui sebagai, tapi harus diakui nilainya berapa. Kalau tidak diakui, tidak ditentukan di awal berapa nilainya, maka dia dipersamakan dengan in-brand yang terkecil porsi nilainya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada sekutu baru yang masuk? Pada prinsipnya yang namanya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan para pihak. Sepanjang para pihak setuju ada sekutu masuk, ya boleh. Ada kesulitan keuangan, semua sepakat ini kayaknya kurang nih modal kita. Daripada kita pinjam, kita mengundang sekutu baru yuk. Nah, masuk boleh. Tapi syaratnya semua sekutu harus setuju. Tapi kalau ada yang, saya udah nggak betah di situ, tapi sayang nih kalau saya jual ke orang lain, duit saya butuh, atau sekutunya masih oke gitu. Tapi saya butuh duit. Saya mau narik in-brand saya, modal saya kok nggak, yang lain nggak setuju. Maka saya mengganti sekutu. Boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi hanya bagian dia saja. Dan merubah anggaran dasar kalau mau, artinya dia nggak boleh bertindak mewakili yang merugikan sekutu yang lain. Kalau dia ternyata seorang sekutu yang menerima kuasa untuk bisa mewakili persekutuan. Nah, nanti saya kasih contoh biar saya selesaikan sampai di firma dan CV, karena ini kan biar Apple bisa diperbandingkan. Nah, sekutu baru tidak perlu meminta izin sekutu lainnya, namun tidak boleh mencampuri urusan. Nah, dia sekutu sifatnya pasif, dia harus dicabut kekuasaannya
atau kuasanya untuk mewakili persekutuan kalau dia bukan sekutu yang semula, karena sekutu yang lain nggak dapat izin, kecuali masuknya dia disetujui oleh sekutu yang lain dan dia memang tetap dapat memegang kuasa. Kemudian pihak ketiga tersebut baru diterima sebagai sekutu kuno kalau ada persetujuan semua sekutu yang ada. Pembagian keuntungan, ini tadi sudah saya singgung ya. Dalam hal perjanjian, sekutu, nanti baca sendiri. Sekutu yang masukkan uang paling sedikit, sudah saya sebutkan semua. Anda pelajari, Anda baca-baca kembali. Nah, sekarang hubungan eksternal. Hubungan eksternal para sekutu dalam madskap. Jadi secara umum, kita bicara template-nya dulu. Secara normatif, ya, secara template-nya, dari semula, yang namanya madskap itu, ini madskap misalnya Syafiq, Maghfiratul and partners. Saudara chat. Oke, ayo izin. And partners. Ini madskap ini. Madskap. Jadi secara normatif, aturan dasarnya, Syafiq, ketika dia mengikat kontrak dengan klien, berarti kan hubungan eksternal nih. Menerima klien atau melakukan pinjaman ke bank. Atau pinjaman ke PT ABC misalnya. Maka tanggung jawabnya Syafiq, apa yang dibuat oleh Syafiq tadi, tanggung jawab Syafiq sendiri sampai ke harta pribadi. Maghfiratul panggilannya apa? Vira, Pak. Vira tidak ikut bertanggung jawab sama atas ini. Madskap ini pun atas keuntungan yang distorkan nanti kalau misalnya sampai ada sukses, ada fee yang dibagi, dikumpulkan, nggak ikut bertanggung jawab juga. Vira nggak ikut bertanggung jawab, kemudian siapa partner yang lain juga nggak ikut bertanggung jawab. Kecuali di akte pendiriannya, di perjanjiannya, disepakati bahwa Syafiq berhak untuk membuat surat perjanjian mengatasnamakan persekutuan. Harus ada surat kuasa. Siapa yang tanda tangan? Semua ini tanda tangan. Artinya ini dengan ini memberikan kuasa. Itulah persekutuan perdata atau madskap. Jadi dalam prakteknya nggak semua sekutu punya surat kuasa untuk bertindak mewakili. Jarang, kadang malah kalau yang nggak terlalu gede banget ini sendiri-sendiri dia. Tapi tetap dianggap associate sebagai partners. Orang melihatnya partnernya keren segala macam karena di bawah naungan bersama. Paling tidak nanti saling melengkapi ketika memberikan pekerjaan, saling membantu dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan firma. Kalau firma template-nya nggak begitu. Firma Fransiskus, panggilannya apa Fransiskus? Frans, Pak. Ya? Frans, Pak. Frans ya. Iya, Pak. Firma Frans, Dava. Kalau Bani panggilannya apa? Firma Frans, Bani, and Dava. Di perusahaan perdagangan nih. Perusahaan perdagangan antar pulau misalnya. Perdagangan leveransir antar pulau misalnya. Maka ada Frans, ada Bani, ada Dava, kelebihan 1, 3 orang deh misalnya. Maka apa yang dilakukan oleh Frans, oleh Bani, oleh Dava, walaupun di akta pendiriannya tanpa surat kuasa,
bahwa Franz memberikan kuasa kepada Bani atau Dava untuk bertindak atas nama firma tanpa surat kuasa, itu sudah otomatis dengan sepakat membuat akte ataupun pendirian firma, maka dengan akte ini beda dengan akte ini. Ini kan akte pendirian juga nih. Perjanjian itu diwujudkan dalam bentuk akte pendirian. Dengan membuat akte matskap, maka tidak otomatis para sekutu dapat mengikat sekutu yang lain. Tidak. Dia butuh ada surat kuasa untuk mengikat, untuk bertindak mewakili matskap. Tapi kalau firma tidak perlu. Tanpa surat kuasa, Franz bisa mengikat Bani dan Dava. Demikian juga Bani bisa mengikat Franz dan Dava, dan seterusnya Dava juga begitu. Dia bertindak ngambil utang ke bank, bikin perjanjian klien, masih dengan klien duitnya lo diambil, kerjaan belum dikasih, sehingga si klien menggugat Dava dan firma, menggugatnya ke firma, gitu. Dan ini harus ikut bertanggung jawab. Bahaya sekali kan? Bagi Dava, makanya firma itu cocok untuk keluarga dekat saja. Kalau nggak keluarga dekat, jangan. Teman-teman nanti kalau misalnya taruhlah udah dekat gitu ya, jangan bikin firma. Karena apa? Tanpa surat kuasa dia sudah bisa mengikatkan. Ini tadi si Fajar. Kalau bentuknya firma, maka betul rumahnya Abah bisa disita itu. Tapi kan kata Binsar nonton film scene yang lain. Makanya opsi jawaban saya itu macam-macam. Bisa juga dia persekutuan perdata. Tapi si Abah memberikan kuasa kepada Fajar. Kalau bentuknya firma, sebenarnya Fajar tanpa surat kuasa dari si Abah, si kreditornya nggak salah. Kalau itu firma, Fajar yang mengutang, tapi firma Fajar, Abah itu namanya siapa? Karena dari dulu namanya Abah saja. Firma Abah siapa gitu, maka walaupun Fajar yang berhutang, tapi rumah Abah memang harus ikut bertanggung jawab. Tanpa surat kuasa. Kalau bentuknya matskap, maka perlu surat kuasa dari Abah. Surat kuasa berlaku mengatakan bahwa dalam persekutuan ini, yang dapat bertindak selaku pengurus, bertindak untuk membuat perikatan-perikatan dengan pihak eksternal adalah si Fajar misalnya. Maka itu Fajar ikut, si Abah ikut bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi kemungkinan kalau nggak ada surat kuasa, kemungkinan mereka bikin firma. Kalau matskap, berarti mereka bikin. Kalau PT, nggak mungkin. PT tidak mungkin bentuknya PT. Abah disita, padahal dia memegang saham, sampai artinya disita atas kesalahan si direksi misalnya. Atau pemegang saham yang lain, nggak mungkin. Kecuali Abah ikut bersalah. Menyebabkan timbulnya utang tadi. Ikut bertindak. Nah, kalau enggak ya enggak. Ya. Nah, jadi bedanya matskap dan firma itu di hubungan eksternal. Satu, penggunaan nama bersama, kemudian soal kewenangan atau siapa sekutu yang berhak bertindak on behalf, mengatasnamakan persekutuan. Kalau matskap nunggu ada surat kuasanya, baru dia berhak. Kalau nggak ada, nggak berhak. Kalau nggak ada surat kuasanya, ya masing-masing bertindak atas nama dirinya sendiri, atas nama firma, tapi tanggung jawab dia sendiri. Atas nama matskap, tapi tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dan kita sebagai lawan transaksi harus tahu bahwa ini matskap. Sehingga saya jangan ngelirik ke sekutunya. Saya nggak bisa minta sekutunya bertanggung jawab. Sekutunya akan, enggak. Nah inilah sengketa yang terjadi itu banyaknya begini. Pihak ketiga memandang sekutunya, sementara sekutu merasa saya nggak pernah memberikan kuasa. Nah itu objek sengketa di pengadilan. Kecuali kalau firma. Nah kalau saya kan bukan firma. Oleh karenanya, belum lama ini ada firma hukum yang digugat di pengadilan. Mereka saling lepas, saya bukan firma, saya matskap gitu. Padahal orang menyebutnya firma hukum gitu.
and partner and associate and compagnon itu sebenarnya bukan firma hukum. Nah, di video saya sudah jelaskan bahwa itu karena pengaruh di negara-negara common law, Amerika dan Inggris, Australia, mereka tidak punya hukum keperdatan, mereka itu satu. Nggak ada KUH Perdata dan KUH Dagang. Sementara kita ada KUH Dagang. Firma itu kan diatur di KUH Dagang. Persekutuan perdata di BW. Sehingga kita beda tuh. Firma dengan persekutuan perdata. Maka kalau Anda lihat di pelajaran akuntansi bahasa Inggris, mereka nyebutnya cukup partnership. Persekutuan saja udah selesai gitu. Cukup partnership namanya. Kalau ada ingat di pelajaran akuntansi, tulis apa karyanya siapa yang dipakai akuntansi anak-anak sekarang? Yeso misalnya, ataupun Smith-Hausen, itu mereka nyebutnya partnership aja udah cukup. Dari Amerika itu. Tapi kalau belajarnya akuntansi di Belanda, dibedakan antara firma dengan matskap dan CV. Kenapa? Karena kita punya KUH Dagang, punya KUH Perdata, mengatur dua hal yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan, nah ini nanti teman baca ya, ada nama bersama ini yang jadi utama. FA adalah persekutuan perdata, tapi dia menggunakan nama bersama tadi. Namanya itu disebut semua. Walaupun kadang ada yang nama bersaudara, itu kan satu keluarga. Sulaiman and Brothers, kan tahu saudaranya Sulaiman. Oh, satu keluarga isinya ini. Gitu ya. Nah, pasal 18, firma itu masih sekutu berkewajiban menanggung seluruh hal. Nanti intinya apa yang saya ceritakan tadi. Anda baca sendiri ya. Firma ada kalanya digunakan untuk bentuk firma hukum walaupun lebih tepat menggunakan matskap. Ada juga. Tapi bukan berarti law firm ataupun KJPP ataupun kantor akuntan publik nggak boleh jadi firma. Boleh saja. Tergantung kesepakatannya. Kita mau firma aja ya, masing-masing saling mengikat ya, ya boleh saja. Tapi di mata masyarakat, kalau firma ya begitu, mata lawan transaksinya, maka dia harus bertanggung jawab semuanya. Gitu ya. Untuk law firm nggak bisa merupakan tradisi common law. Nah, ini common law itu begitu. Nah, pendiriannya sama. Sorry, beda. Di pasal KUH Dagang 28 pendirian firma dan CV itu sama. Dia harus akta notarial, akta otentik. Kalau matskap tidak harus. Tapi ingat ya, itu menurut KUH Perdata dan KUH Dagang. Sekarang acuan kita di Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Yang tadi, baik matskap, firma, persekutuan perdata, sekarang harus akta notarial. Dan harus didaftarkan di Kemenkumham. Sebelum Permenkumham nomor 17 tahun 2018, matskap itu nggak harus akta notarial. Yang wajib hanya firma dan CV. Matskap tidak ada ketentuan harus didaftarkan kemanapun, ke pengadilan pun nggak. Firma dan CV wajib didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri di mana dia didirikan. Sekarang udah nggak ada lagi, udah nggak berlaku itu. Semuanya didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Dulu ada ketentuan begini. Jadi pendaftaran, nah ini dia. Kan harus diumumkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri. Maka dulu firma yang tidak diumumkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri dan Berita Negara, maka Berita Negara Republik Indonesia ya, BNRI, maka tetap sah. Tapi kalau tidak diumumkan, sorry, saya tambahkan sedikit tadi ya, bedanya firma dan matskap tadi, matskap dan firma. Tadi kan saya bilang kalau matskap untuk dapat bertindak, untuk dapat menjadi sekutu yang dapat bertindak mengatasnamakan persekutuan, dia butuh surat kuasa. Gitu kan? Kalau tidak, maka dia tidak berwenang.
Jadi kalau kita bertransaksi dengan KJPP, ini pihak ketiga nih. Kalau kita mau memandang partnernya supaya dia ikut bertanggung jawab, saya minta surat kuasanya dia dulu. Kan partnerku orang bonafit semua, nggak mungkin saya ingkar janji bla bla bla. Nanti kalau ingkar janji kan ada. Nah, saya harus minta surat kuasanya mana dari sekutu yang lain. Kalau kita bertransaksi dengan matskap supaya kita bisa mengikat yang lain, minta surat kuasanya. Tapi kalau kita berhadapan dengan firma, nggak usah minta. Karena otomatis dia bisa mengikat sekutu yang lain. Itu kalau firma. Nah, sebaliknya, firma itu bukan berarti kayak tadi ya, Bani, Franz, sama Dava tadi. Semuanya kan otomatis berhak untuk bertindak mengikat yang lain. Tapi ada pengecualiannya. Kecuali disepakati ada sekutu yang tidak berhak. Gitu. Jadi kalau di matskap, orang sekutu yang dikecualikan itu menjadi sekutu yang menjadi berwenang. Berwenang mewakili perusahaan kecuali yang ada surat kuasa. Kalau firma, semuanya berwenang kecuali yang dinyatakan tidak. Kecuali yang semua sekutu sepakat dia tidak berwenang. Ini bisa dipahami ya? Saya ulang baik-baik. Untuk matskap, semua sekutu, template-nya, normatifnya, standarnya, semua sekutu itu tidak bisa bertindak mengikat, membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang bisa mengikat sekutu yang lain. Secara otomatis tidak bisa. Dia butuh ada surat kuasa dari sekutu yang lainnya. Jadi, secara normatif tidak bisa mengikat kecuali ada kuasa dari sekutu yang lain. Itu matskap. Tapi kalau firma, secara otomatis dia berwenang membuat perjanjian yang isi perjanjian tadi juga mengikat sekutu yang lain. Kecuali sekutu yang lain sepakat bahwa dia dikecualikan. Jadi pengecualiannya begitu. Matskap itu orang yang dikecualikan itu menjadi berwenang. Firma, orang yang dikecualikan menjadi tidak berwenang. Direnungkan baik-baik, nanti pas didengerin recordingnya, itu clue-nya. Nah, firma ini sama yang saya jelaskan tadi ya, baca sendiri biar lebih jelas. Nah, terakhir firma, CV. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait yang tadi, Pak, pengecualian tadi. Di sini kan, Pak, ada pengecualian terhadap suatu pihak yang tidak boleh melakukan perbuatan hukum di luar perbuatan hukum kepada pihak ketiga. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, ini kan konsepnya mirip dengan sekutu pasif di CV. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa yang membedakan antara pengecualian di firma dengan sekutu pasif di CV? Karena mereka sama-sama tidak bisa melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, Pak. Apakah mungkin dari segi liability-nya, Pak, beda atau apa? Terima kasih, Pak. Oke, Bicar. Pertanyaan bagus. Tapi gini, sedikit lagi. Sekarang saya ngomong ke CV. Karena tadi Binsar nanya, bedanya dengan sekutu pasif di CV. Ya kan, persekutuan. Ini persekutuan. Ini jawaban Mika yang pembubaran saya belum masuk ya. Ini matskap. Ini firma. Ini CV. Ini ada sekutu-sekutu nih. A, B, C. A, B, C. Ini A, B, C. Secara template, secara normatif, dia tidak berwenang. Kecuali yang dikecualikan. Kecuali ada surat kuasa. Di sini, berwenang kecuali dikecualikan. Ya, kecuali yang dikecualikan. Kalau di sini, jadi bedanya kalau di sini, sekarang Mas CV, saya tambahkan satu lagi. CV itu firma. CV itu firma, tapi ada sekutu pasif di sini. Misalnya B, C. Sudah sepakat semua mereka bahwa ini merupakan sekutu pasif.
Artinya apa? Nggak usah pakai surat kuasa, tidak ada surat pernyataan bahwa C tidak berwenang, maka dia sudah pasif. Nah, bedanya apa pertanyaan tadi? Misalnya pertanyaan Binsar, bedanya misalnya A dan B sepakat di firma ini ya, sepakat bahwa C tidak berwenang mengikat persekutuan. Oke. Tapi dia tetap bisa berbuat atas nama dirinya sendiri. Misalnya tadi dagang, dia tetap bisa berdagang atas nama dirinya sendiri. Ya, tetap bisa atas nama dirinya sendiri. Memang kalau ditanya agak mirip, tapi kalau di sini dia nggak, sebenarnya bukan pedagang yang untuk barang yang sama, dengan yang di CV. Walaupun tipis bedanya, tapi konsekuensinya memang sama. Konsekuensinya sama. Apa namanya? Sorry. Sebentar, bedanya di sini yang lebih jelas lagi, Binsar. Ini A akan berwenang, B berwenang, dia tidak berwenang, tapi dia ikut menanggung apa yang dilakukan A dan B. Nah, ini bedanya. Kalau sampai ini rugi, harta inbreng yang disetorkan tadi kurang, maka ini sampai ke harta pribadi. Dia cuma tidak bisa berwenang mewakili saja. Kalau di sini, dia tidak boleh bertindak dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan A dan B. Itu yang ditanyakan Binsar tadi. Ini kan dianggap sekutu yang tidak berwenang. Ia tidak berwenang bertindak, tapi tidak menghilangkan tanggung jawab. Maka lebih amannya ya sini udah jelas dari awal aktanya. Saya sekutu pasif dan dilindungi oleh undang-undang itu. CV-nya bilang begitu. Ya, maka firma ini meskipun kita nggak berwenang, sudahlah berwenang bertindak, tanggung jawabnya itu hanya cocok untuk perusahaan keluarga. Ya. Nah, CV bedanya dengan firma, dia ada sekutu pasif. Udah itu aja, selebihnya dia sama dengan firma. Jadi A dan B, jadi urusannya A dan B saja nih. Apakah semua secara normatif dia dua-dua ini juga mengikat C sebenarnya, tapi hanya sebatas harta inbrengnya C saja kalau hilang, tapi tidak sampai ke harta pribadi. Ingat ya teman-teman, bukan berarti karena tidak bisa meskipun tidak sampai ke harta pribadi tadi, tapi inbrengnya bisa hilang. Inbrengnya itu bisa hilang, tapi memang nggak sampai ke harta pribadi gitu. Tapi kalau yang di sini tadi, ya nggak bisa ngilangin inbreng kalau nggak ada kuasa. Karena kan itu harta. Tapi memang menjawab pertanyaan ini nggak semudah itu. Jadi saya punya dosen hukum perusahaan di Universitas Indonesia, namanya Dr. Yeti Kumalasari Dewi. Ya. Beliau dalam disertasinya itu mengambil tentang status inbreng tadi. Di Belanda mengambil tentang inbreng, CV. Apakah setelah inbreng ditaruh di CV itu sudah otomatis lepas atau masih ada kaitannya dengan si pemilik? Ini kalau saya ngomong ini, kalau Anda beli, ada bukunya beliau, disertasinya udah dibukukan dalam satu buku. Karangan Dr. Yeti Komalasari Dewi. Itu di Belanda disertasinya itu nulis tentang itu. Hal yang kelihatan sepele orang memandang itu sampai jadi disertasi itu. Apakah harta si inbreng yang diserahkan itu sudah putus hubungan dengan si pemilik? Bagaimana kalau pemilik ini punya utang? Jadi bukan CV-nya punya utang, tapi pemilik punya utang. Hartanya nggak cukup, bisa nggak si kreditor ngambil dari harta CV? Ayo. Di Belanda sampai diatur di NEU-BW. Di CV itu sudah kita ngikutin Belanda sudah berubah BW-nya, kita belum gitu. Mereka ada NEU-BW yang sudah mengadopsi, tapi kita masih belum. Nah itu dalam praktek nanti tentu akan beda-beda tuh pandangan banyak orang, banyak ahli hukum bisa berbeda-beda. Tapi secara garis besar teman-teman pahami
bahwa di Indonesia masih hartanya itu masih sama. Jadi kalau misalnya nih tadi Dava, imbreng yang disetorkan itu masih punya dia sebenarnya. Jadi bukan terlepas. Padahal harusnya berarti kalau Franz punya utang, harta Franz nggak cukup untuk lunasin utang. Kreditor masih bisa nagih, tahu Franz nyetorin imbreng ke CV atau ke firma, itu bisa diambil sama kreditor. Kalau di Indonesia masih begitu. Di Belanda udah nggak bisa. Gitu. Nah, ini makanya sebenarnya udah waktunya dibuat undang-undang tentang badan usaha ini. Kenapa? Karena memang masih belum jelas sosoknya ini. Sampai saking tanda petik gregetannya Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu tahun 2018 diterbitkan peraturan itu. Semuanya wajib daftar walaupun belum ada undang-undangnya, udah wajib minimal mengurangi potensi orang yang mengaku-ngaku sebagai firma atau firma diam atau CV diam, tapi dia dimintain tanggung jawaban nggak mau gitu. Ada pihak ketiga yang dirugikan. Bentar, saya dulu. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan firma atau CV diam-diam? Nah, ini mesti hati-hati kira-kira begini. Ini apa nih? Ayu cantik bagus. Tanggung menanggung. Oh ya, ini nanti baca sendiri ya. Yang Ayu cantik. Ada kayaknya contoh-contoh bagaimana pola pertanggungjawabannya ya antar sekutu. Nah, saya mau bicara ke sini nih. Firma tidak diumumkan ini konsekuensinya bagaimana kalau firma tidak diumumkan? Tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya aturan ini ada di KUH Dagang. Firma atau CV yang tidak diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia, tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka dia punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dianggap maksud dan tujuannya usahanya tidak terbatas. Artinya kalau ada firma, CV kan anggaran dasarnya itu harus diumumkan di Pengadilan Negeri harusnya. Sekarang harus di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pertanyaannya, kalau nggak didaftarkan, apakah firma, CV, persekutuan perdata tadi dianggap tidak sah atau bubar? Jawabannya tidak. Dia tetap eksis. Tadi yang saya bilang ya, kita kalau nggak punya KTP, apakah kita berarti bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, bukan manusia? Jawabannya tidak. Nah, konsekuensi dari firma, dia dianggap maksud dan tujuannya menjadi tak terbatas, dianggap tidak ada seorang persero atau sekutu pun yang dikecualikan sebagai yang berwenang untuk melakukan untuk yang dikecualikan sebagai orang yang berwenang. Artinya dianggap semuanya berwenang. Jadi gitu ya, kita bilang kita punya firma, tapi kita nggak daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM karena lawan transaksi mau ngecek siapa sih sekutu yang nggak berwenang, jadi nggak tahu dia. Berarti karena nggak didaftarkan, salahmu sendiri hai firma karena nggak mendaftarkan, sehingga kami tidak tahu akta pendirian anggaran dasarmu. Siapa yang Anda kecualikan untuk bertindak? Karena Anda tidak daftarkan, maka saya beranggapan semua sekutu adalah berwenang. Maka ketika saya mengikat kontrak dengan salah satu sekutu, Anda sekutu yang lain juga harus ikut bertanggung jawab kalau sampai ada gagal. Dan jangka waktunya tidak terbatas. Karena kita nggak tahu, ternyata sudah bubar, disepakati bubar, tapi karena di anggaran dasar, jadi bubarnya misalnya jangka waktunya 10 tahun, sejak pendirian. Tapi karena tidak didaftarkan, saya selaku pihak ketiga yang bertransaksi, saya nggak tahu bahwa jangka waktumu itu 10 tahun. Maka meskipun sudah 15 tahun, Anda sebenarnya sudah bubar, tapi ada sekutu yang coba-coba membuat transaksi dengan saya menganggap firmanya masih ada. Padahal sebenarnya udah nggak ada. Tapi tetap sekutu yang lain harus ikut bertanggung jawab. Kenapa? Salahmu sendiri Anda nggak daftarkan. Intinya,
Tidak boleh firma CV yang demikian juga CV. CV kalau nggak didaftarkan, maka seolah-olah dia CV rasa firma. Jadi pihak ketiga ketika membuat kontrak dengan sekutu komanditer, sekutu komandit ya. Kan kalau CV itu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya, sekutu komanditer. Karena tidak didaftarkan, maka saya sebagai pihak ketiga memandang bahwa Anda itu CV yang tidak ada sekutu pasifnya. Anda seolah-olah seperti firma. Sehingga kalau ada sekutu pasif yang bertanda tangan melakukan perbuatan hukum, karena saya nggak tahu, kalau saya tahu pasti saya nolak. Anda kan sekutu komandit. Saya nggak mau ngasih utang kamu. Karena apa yang kamu lakukan tidak bisa mengikat sekutu yang lain. Kenapa? Karena Anda sekutu pasif. Tapi karena CV-nya tadi tidak didaftarkan, saya jadi nggak tahu bahwa dia sekutu pasif sebenarnya. Maka ketika saya memberikan kredit, saya beranggapan, oh ada sekutu aktif, berarti yang lain juga ikut terikat. Nah, jadi tidak diumumkannya firma atau CV, bukan berarti dia menjadi bubar atau tidak sah, tapi akan merugikan dia. Intinya tidak boleh merugikan pihak ketiga berikat baik. Saya kan sekutu aktif, dia kan sekutu pasif. Kenapa kamu kontrak salah sendiri? Itu nggak boleh. Bukan salah pihak ketiga, tapi salah kita. Karena kita tidak mendaftarkan CV kita di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak diumumkan, konsekuensinya itu. Nah, sekarang kita bicara kalau diumumkan. Nah, kalau diumumkan, aturan main kalau CV, sekutu pasif itu tidak boleh bertindak, ikut campur, mengurusi perusahaan. Kalau dia mengurusi perusahaan gimana? Boleh saja sih, tapi ingat status pasifmu jadi hilang. Tanggung jawab terbatasmu jadi hilang. Jadi kalau sekutu CV rugi, harta CV tidak cukup, harta kurang dari utang, maka utang tadi ditagih tidak hanya sebatas inbreng yang disetorkan, tapi sampai ke harta pribadinya. Padahal kalau dia nggak ngapa-ngapain, hanya sekutu nitip modal saja, udah kalau memang hilang ya sudah, yang hilang yang inbreng saya saja. Saya nggak siap sampai harta pribadi. Tapi catatan, dia tidak boleh melakukan ultra vires, melampaui apa yang harusnya dia lakukan, yaitu diam, tidak bisa mengikuti rapat-rapat, ngomong ke sekutu, mending buka ekspansi sana aja, sana bagus prospeknya, di sini segmennya, bla bla bla, ikut mempengaruhi sekutu yang lain. Kalau hanya sekedar masukan mah biasa, tapi jangan menentukan. Karena kalau menentukan atau ikut mencampuri, ikut ketemu dengan klien, ikut ketemu klien segala macam, klien memandang dia sehingga kliennya setuju ngasih jaminan, ngasih piutang segala macam. Maka jadi ikut bertanggung jawab. Nah, oke, sekarang saya bahas tadi ini sama aja ya, nanti baca sendiri yang ini. Hubungan eksternal. Nah, sekarang berakhirnya persekutuan. Berakhirnya persekutuan perdata, firma maupun CV itu sebab-sebabnya maupun kondisinya sama. Ya. Yang pertama, sebab bubarnya itu bisa karena lampaunya waktu di perjanjian. Jadi ada persekutuan yang memang dari awal sudah disepakati jangka waktunya hanya 5 tahun, 4 tahun. Biasanya untuk apa? Ada proyek pemerintah. Nah, persekutuan perdata itu dalam konteks, jadi ingat teman-teman ya, firma, CV, atau persekutuan perdata itu sebenarnya anggotanya tidak harus manusia-manusia. Tidak harus orang perorangan, tapi juga badan usaha, badan hukum pun bisa. Ini yang dikenal dengan konsep di negara common law itu joint operation. Joint operation, JO. Atau kerjasama operasi atau KSO. Atau joint venture. Ini sebenarnya konsepnya konsep matskap. Jadi kalau teman-teman lihat nih, misalnya ada jalan tol,
ada pembangunan MRT segala macam, itu kan konsorsium, itu konsepnya konsep Matskap. Ada yang spesialisnya utama karya itu bikin jalan lurus, ada yang bikin jalan ada berjembatan, karena peralatannya lebih lengkap di daerah itu. Itu mereka menggabungkan kegiatan usaha. Ada yang karena modalnya butuh gede, ada yang karena spesialisasinya macam-macam. Ada yang bikin bagian temboknya, ada yang spesialisnya di situ. Mereka menggabungkan kemampuan masing-masing. Ada yang alat beratnya yang dimiliki dan segala macam. Nah, itu juga masuk, dan di lama waktunya disepakati. Ini proyeknya kan cuma 4 tahun, 3 tahun, ya udah berakhir. Bubar habis itu demi hukum. Kalau memang dosennya silakan diperpanjang lagi perjanjiannya. Barang atau selesainya urusan tadi. Musnahnya barang yang diperjanjikan kita, perjanjiannya bikin joint venture untuk apa? Untuk merawat satu barang objek vital ataupun konsorsium atau partnership untuk merawat barang-barang benda-benda purbakala. Nah, kalau misalnya itu hancur ya sudah bubar kan. Nah, kemudian kehendak para sekutu. Di perjanjiannya nggak ditentukan jangka waktunya. Tapi di tengah jalan ini kayaknya nggak prospektif. Ke depan kita ngapain pertahankan? Kita udah mikirin segala macam daripada kita tetap jalan, nggak merugikan segala macam. Mending kita tutup aja yuk. Harus sepakat semua sebetulnya. Selesai. Bisa dibubarkan. Kalau misalnya salah satu saja yang mundur, boleh nggak? Tadi kan masuk boleh, asal sekutu yang lain setuju. Mundur juga kalau yang lain setuju. Dengan syarat dia sudah melunasi kewajibannya. Nggak boleh masih punya tanggungan hutang, dia ya tetap harus ditagih. Jadi menjawab pertanyaan Miko tadi, tanggung jawab sekutu tadi kalau dia mau keluar ya harus lunasi utangnya. Kalau inbrengnya belum dibayar. Kemudian tanggung jawab atas utang yang dibuat antar sekutu tadi. Ingat-ingat yang Matskap, firma, persekutu, CV tadi. Apakah saya harus ikut bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh sekutu yang lain? Tergantung. Apakah dia Matskap atau firma atau CV, dia sekutu pasif atau aktifnya. Bisa dimengerti ya, Mika, yang itu ya. Jadi konteks pertanggungjawaban para sekutu, lihat bentuk usahanya. Nah, oleh karenanya tadi apa yang disampaikan Binsar tadi terkait dengan keluarga Cemara dalam konteks Abah adalah dan Fajar adalah bikin firma, maka Abah tanpa memberikan surat kuasa dia memang bisa ditagih sampai ke harta pribadinya. Tapi kalau dia Matskap nggak bisa, kecuali Abah ngasih surat kuasa bahwa untuk menjalankan kegiatan operasional Matskap yang berhak melakukan pengurusan, termasuk mengambil utang segala macam adalah Fajar. Di akta pendiriannya bilang begitu. Atau ada baik bunyi di akta pendirian maupun surat keputusan tersendiri, itu maka harta Abah ikut disita. Nah terakhir kalau CV, seandainya Abah ini bilang yang ngurus adalah si Fajar segala macam, tapi kalau di akte pendiriannya Abah bilang saya sekutu pasif, maka tidak boleh diambil harta pribadi. Nah dalam film itu tidak terlalu jelas apakah mereka bikin perusahaan patungan partnership atau apa, bisa atau mau mengembangkan bisnis, artinya yang selama ini hanya bantu-bantu, sebenarnya dia bukan sekutu, mungkin hanya karyawan atau manajer atau apa gitu ya, bagian lapangan. Tapi ketika dia bilang ada proyek ini bang, Pak, segala macam, saya butuh jaminan. Maka si Abah memberikan surat kuasa untuk minjem atas nama PT, ya kesita juga kan ada kuasa. Nah, Anda ingat-ingat lagi materi hukum perdata ada namanya hukum jaminan, ada jaminan kebendaan, dan ada jaminan perorangan. Personal garantor atau borgtoch. Bisa jadi ke sana. Itu tergantung. Tapi intinya
dari apa yang film tadi yang saya bikin, coba uraikan, minimal saya ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwa ada loh badan usaha yang dia tidak berbadan hukum sehingga pemiliknya harus bertanggung jawab secara pribadi, tapi dalam konteks apa dia harus bertanggung jawab secara pribadi? Apakah hanya yang diikat, yang perikatan-perikatan yang dia buat, atau sekutu yang lain buat pun dia ikut tanggung jawab? Nah, itu mesti dilihat rumahnya, bentuk badan usahanya. Nah, itulah kenapa saya membuat analogi di awal dengan membuat ilustrasi terkait dengan apa namanya, William Shakespeare kemarin. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, ternyata penting untuk konteks perusahaan. Meskipun sama-sama persekutuan, tapi kalau persekutuan perdata, dia konsekuensinya begitu. Kalau matskap, konsekuensinya begitu. Kalau CV, konsekuensinya begitu. Oke, ya. Nah, sekarang di pembubaran, apa sebenarnya bubar dan pemberesan? Oh, beda. Pembubaran perusahaan, bubar itu belum tentu sudah berakhir. Berakhirnya persekutuan itu bukan karena bubar saja. Bubar itu belum tentu berakhir. Karena dia harus diikuti dengan pemberesan. Kan sepakat bubar nih, tapi selesaikan dulu utang piutangnya. Nanti sebelum ditutup, sebelum melakukan pemberitahuan, penghapusan permohonan pencabutan pendaftaran, status terdaftar itu harus di Kementerian Hukum dan HAM, di kantor pajak ketika mau dicabut NPWP-nya, sehingga dia berakhir, itu harus dilunasi utang-utangnya. Nggak punya utang pajak, nggak punya utang ke yang lain, segala macam. Harus dibereskan semua. Dilikuidasi, inventaris hartanya, nagih semua piutang, kalau ada hak reklame, hak menggantikan, dan seterusnya, maka itu bisa diminta baik di tagihan maupun utang maupun piutang. Membayar semua tagihan, membagi sisa keuntungan kalau ada, dan lain sebagainya. Sehingga hak dan kewajibannya selesai, maka dicabutlah, diuruslah permohonan pencabutan segala macam. Penghapusan suatu terdaftar, izin usahanya diminta pencabutan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, selanjutnya saya rasa nanti Anda baca sendiri. Intinya apa yang saya jelaskan tadi itu mencakup ini semua. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA group, boleh ditanyakan di apa namanya, di kelas. Ya. Nah, ini tadi yang lampaunya waktu, musnahnya barang, kemudian kendala para sekutu, meninggal dunia, di bawah pengampuan, tiba-tiba dia sakit, akalnya, dan lain sebagainya. Pemberesan ini ya, tugas-tugasnya. Menginventarisasi, menagih, dan seterusnya. Anda baca. Ya. Nah, ini referensi kalau Anda mau cari apa namanya buku-bukunya, Anda bisa lihat di apa namanya di buku-buku yang ini. Mau dari sini Anda cari di internet. Kalau nggak punya bukunya, cari di internet. Tambah perkaya wawasannya, silahkan. Ya. Saya rasa begitu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Izin. Ya, siapa nih? Bani, ya Bani. Kita sampai jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1, Pak. Sebentar. Saya tutup ini dulu ya. Saya tutup portal dulu sebentar, takut kelupaan. Susah itu yang ngurusnya. Sebentar. Kita foto sebentar. 3, 2, 1. Ya, oke. Saya
Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Tadi ada bertanya, Pak. pertanyaan? Bani. Eh, saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama itu, kalau misalnya dari awal itu kan firma itu kan semua sekutu itu boleh kan, Pak, melakukan perjanjian kecuali dikecualikan. Nah, kalau misalnya di tengah perjalanan itu sekutu itu dibuat menjadi pasif, apakah harus didaftarkan ulang atau boleh tadi bawah tangan, Pak? Oke. Yang pertama, pertanyaan Badi, teman-teman harus pahami yang dimaksud di bawah tangan dengan didaftarkan ulang itu dua hal yang berbeda. Ya. Di bawah tangan itu biasanya dia dilawankan dengan perjanjian notarial. Jadi akta autentik dengan akta bawah tangan. Akta bawah tangan itu berarti sepakat para pihak saja tanpa diketahui, tanpa disaksikan, tanpa atau dibuat dengan akta notarial maupun di hadapan notaris. Itu namanya akta bawah tangan. Bahwa tidak didaftarkan, jadi misalnya perubahan dari firma diubah menjadi CV, boleh nggak? Boleh saja. Tapi apakah cukup dengan akta di bawah tangan saja? Jawabannya bisa saja. Tapi orang lain kan nggak tahu bahwa sekutu yang tadinya aktif tiba-tiba menjadi pasif. Jadi boleh saja, silahkan kalian bersepakat begitu, tapi pihak ketiga, kalian si para sekutu tadi ya, tapi pihak ketiga tidak boleh dirugikan. Artinya tiba-tiba ada orang yang nggak mau hartanya nanti kesita, kemudian dia memposisikan diri, saya mau jadi sekutu pasif aja deh. Iya silakan, tapi umumkan di Kementerian Hukum dan HAM, biar pihak ketiga tahu bahwa Anda itu sekutu pasif. Kalau dia tahu Anda sekutu pasif, pasti dia nggak akan mau mengikat kontrak dengan Anda. Kenapa? Karena dia tahu dia hanya bisa menagih Anda, nggak bisa menagih ke partner Anda. Karena Anda sekutu pasif, gitu. Tidak berwenang untuk melakukan perikatan. Nah, tapi kalau Anda ternyata perubahan status tadi tidak diumumkan, maka saya memandang Anda sebagai sekutu aktif. Yang artinya saya pihak si ketiga ini tadi tidak boleh dirugikan, sekutu yang lain tadi tidak boleh mengelak. Kan yang tanda tangan sekutu pasif. Sudah ada kata notarisnya nih. Jadi apa yang ditanyakan Bani, jangankan akta bawah tangan, akta notarial pun kalau nggak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, konsekuensinya sama. Sekutu aktif yang lain tidak boleh lepas tangan. Makanya mereka harus bertiga harus ngomong, saya akan daftarkan. Mulai saat ini si A itu sekutu pasif loh. Anda jangan berkontrak dengan dia. Kalau berkontrak sama dia gagal, saya nggak ikut-ikutan loh. Kira-kira begitu Bani ya. Baik, Pak. Terus berarti, Pak, kalau misalnya sekutu pasif itu kan udah dikecualikan gitu kan, Pak. Terus dia buat perjanjian gitu, Pak. Rupanya nggak tahu kawan-kawan yang lain itu gimana ya, Pak? Apakah boleh sekutu kena imbasnya juga, Pak? Oh, silakan. Dia mau sepanjang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, sekutu pasif tadi bikin perjanjian, silakan. Bahwa dengan bikin persekutuan, sekutu yang lain tidak boleh membatasi aktivitas pribadi si sekutu-sekutu ini. Misalnya sekutu pasif, dia punya PT, punya CV lagi, punya firma lagi, ya itu hak dia. Yang pasti perbuatan dia yang mengatasnamakan persekutuan itu nggak berlaku buat saya. Tanggung jawab Anda sendiri. Saya nggak mau ikut-ikutan dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang saya tidak terikat. Ketika bersepakat kan kamu nggak akan mengikat kontrak. Jadi kalau ada rugi, itu nggak ada hubungannya dengan saya. Gitu ya, Mbak Nia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana yang lain ada? Masih ada waktu? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Frans, Pak. Iya, Frans. Pak, saya izin bertanya. Tadi di persekutuan untuk pembagian kekayaan ini, misal di persekutuan perdata itu misalnya kekayaan itu kan milik masing-masing persero atau sekutu gitu, Pak, untuk persekutuan perdata. Sementara kalau di firma dan CV itu ada
seperti yang Bapak jelaskan tuh ada semacam fee gitu untuk membayar eh, dibayar oleh sekutu untuk ke perusahaannya. Tetapi Pak, di slide itu ada kata-kata bahwa firma dan CV itu dimungkinkan untuk memiliki harta kekayaan sendiri. Nah, itu ada hal-hal yang harus dipenuhi nggak Pak supaya setiap persero atau sekutu itu bisa memiliki harta kekayaan sendiri tetapi tetap di bawah lindungan atau badan hukum firma gitu Pak atau CV. Terima kasih Pak. Bagus ya, bagus pertanyaan Jeli. Memang itulah Franz yang saya bilang tadi, status harta begitu yang dimasukkan. Saya ini bikin firma dagang. Saya menyerahkan toko, ada yang punya mobil pickup, ada yang menyerahkan peralatan kantor, toko dan segala macam. Itu esensinya hartanya si CV sebenarnya. Hartanya si firma. Tapi bukan putus begitu saja. Bahwa disepakati ini hartanya CV. Kalau ada omset, ada pendapatan, itu pendapatannya CV, bukan pendapatan masing-masing kami. Tapi kalau ditanya itu lepas 100%, enggak juga gitu. Jadi agak hybrid nih. Harta yang dimiliki CV dengan harta yang firma itu hybrid. Nah, yang matskap ini lebih jelas. Hartanya masing-masing. Jadi kesepakatan untuk inbreng yang saya serahkan itu inbreng yang semu dalam tanda petik ya, semu dalam tanda petik. Dia relatif nggak punya laporan keuangan yang tersendiri, yang merupakan misalnya saya akuntan A, B, C. Ketika saya punya pendapatan, itu pendapatan akuntan saya, dia sendiri punya laporan keuangan sendiri. Dia hanya mengelola dana yang disisihkan, yang saya setorkan, itu matskap. Atas penggunaan nama, associate, segala macam, itu saya menyerahkan fee untuk dikelola bersama. Tapi ada juga proyek yang memang dikerjakan bareng-bareng. Ada juga gitu. Jadi sebagai akuntan, kantor akuntan publik, ada pekerjaan audit atau jasa pembukuan atau jasa penilaian di KJPP, ada kerjaan yang kerjakan bareng-bareng, ada yang masing-masing associate ataupun partner bisa ambil sendiri, tergantung kesepakatannya. Nah, ada yang menjadi harta persekutuan, ada yang menjadi milik masing-masing sekutu. Nah, berbeda dengan matskap tadi, firma dan CV itu relatif lebih punya harta bersama, harta mandiri. Punya harta sendiri. Hasil penjualan itu dibukukan sebagai hartanya siapa ya? Firma. CV, bukan hartanya kita. Tapi kalau ditanya apakah hubungan hukumnya tadi yang dimaksud dengan hartanya bahwa dia punya harta sendiri iya, tapi bukan berarti terlepas entitasnya. Karena kalau hartanya nggak cukup, ngambil hartanya si orang pribadi. Demikian juga kalau harta si orang pribadi nggak cukup, ngambil hartanya firma. Harusnya begitu. Nah, itulah yang tadi saya bilang, ada dosen di Fakultas Hukum UI, Bu Dr. Yeti Kaumalasari tadi. Selama ini kalau orang memahami hartanya CV nggak cukup, maka dia bisa ngambil harta sekutu. Sekutu aktif tentunya. Tapi kalau hartanya sekutu yang nggak cukup untuk melunasi utang, bisa nggak ngambil hartanya firma, CV? Itu belum pernah ada yang mengkaji, itu jadi disertasi itu. Karena kan katanya nggak ada pemisahan entitas. Kalau harta CV nggak cukup, kan ngambil harta sekutu. Nah kalau harta sekutu yang nggak cukup, bisa nggak inbrengnya tadi? Atau hartanya tadi diambil untuk lunasi harta sekutu, utang sekutu. Nah itu saya nggak akan bahas yang itu terlalu jauh, tapi karena itu selama ini orang menganggapnya harusnya bisa. Karena tidak ada pemisahan entitas antara sekutu dengan firma. Tapi pelaksanaan tentu tidak semudah itu. Sekutu yang lain tentu nggak akan tinggal diam. Itu kan hutang pribadinya dia. Kenapa firma jadi ikut tanggung jawab? Gitu. CV ikut tanggung jawab. Pasti sekutu yang lain nggak akan tinggal diam. Nah, jadi kalau pertanyaan Franz tadi, apakah dia dimungkinkan punya harta pribadi? Ya, punya harta pribadi. Tapi sekali lagi kalau bicara tanah dan bangunan, ingat hukum agraria.
Badan tidak mungkin punya hak milik, tapi dia punyanya hak guna usaha, hak guna bangunan. Ini harus grade. Kalau mau di atas nama kan badan usaha, maka grade-nya dia akan turun. Dan kalau badan usaha, sepengetahuan saya dia belum ada terkait dengan bangunan, belum diakui. Kalau PT masih mungkin. Ya, kalau CV, sepengetahuan saya dia nggak ada yang di kantor pertanahan tuh boleh. Kalau PT masih boleh karena dia badan hukum. Tapi grade-nya harus turun. Si pemilik harus merelakan haknya bukan hak milik lagi, tapi turun menjadi hak guna bangunan atau hak guna usaha. Kecuali badan-badan tertentu ya. Instansi pemerintah, BUMN di bidang tertentu. Nah, itu dimungkinkan punya hak milik atas tanah. Nah, jadi sementara itu, tapi kalau barang-barang bergerak, bisa saja Frans, dia punya mobil, punya motor, punya peralatan atas nama CV, atas nama firma, atau memang itu dikelola firma, iya. Punya, boleh. Tapi tadi status bahwa boleh nggak kalau suatu saat pemegang sahamnya bangkrut, kemudian itu ditarik oleh si kreditornya. Itu yang masih debatable di sana. Karena memang statusnya yang dia itu bukanlah orang yang terpisah dari si pemilik. Begitu. Tapi bahwa itu hartanya CV, ya. Sehingga kalau Anda lihat di wajib daftar perusahaan, dokumen perusahaan, undang-undang dokumen perusahaan, atau di perpajakan, wajib pajak CV, firma tetap membuat laporan keuangan. Atas nama apa? Atas nama CV. Atas nama firma. Ada laporan laba ruginya, ada derajanya. Dia punya neraca sendiri. Punya harta atas nama. Bahwa pendaftarannya, hartanya terdaftar, terregister atas nama CV atau firma, itu urusan lain. Tapi dia punya harta yang bisa dikelola secara mandiri. Punya harta yang bisa dikelola secara mandiri. Keuntungannya nanti bagi hasil. Apakah setelah akhir tahun diberikan bagi hasil atau ditarik dalam bentuk privé, penarikan oleh para sekutu. Masih dimungkinkan untuk tengah jalan bagi privé. Karena apa? Karena itu punya dia sendiri kok, gitu. Kayak perusahaan orang pribadi. Nah, jadi memang sudah perlu pengaturan yang lebih jelas lagi. Karena kalau yang penting teman-teman tahu konsepnya itu ya, bahwa ini memang tidak mudah untuk mendudukan secara hitam putih dari badan-badan usaha non badan hukum tadi. Itu permasalahannya ada banyak begitu. Ada banyak begitu. Di satu sisi katanya dia bukan entitas terpisah, tapi di sisi lain dia dimungkinkan punya harta sendiri. Jadi punya harta sendiri yang nggak punya sendiri murni gitu. Jawaban saya itu Frans ya. Punya sendiri tapi nggak murni sebenarnya. Oke, jadi saya rasa begitu teman-teman, waktu kita sudah habis untuk sini. Kalau ada pertanyaan boleh di WA group, boleh juga di manapun atau minggu depan ditanyakan juga boleh. Nah, mudah-mudahan sebelum minggu depan saya sudah bisa kirimkan untuk materi pertemuan ke-4, ke-5 dan sampai dengan ke-7 ya. Paling tidak pertemuan ke-4 dulu deh saya kirim, karena saya mesti nambah-nambahin juga gitu terkait dengan undang-undang cipta kerja, perusahaan perseorangan, PT perseorangan, perorangan segala macam kan saya tambahkan. Biar nggak out of date ya materinya. Kita harus yang mengikuti yang sekarang. Oke, saya rasa begitu untuk hari ini. Saya nanti 1:30 ada kelas lagi soalnya, biar ada kesempatan untuk istirahat. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu ya semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke.